menjamin keamanan sebenarnya. Bapa, Engkau terlalu baik dan sangat baik. Kami merasakan hidup ini bagikan Goshen sebagaimana bangsa Israel terpelihara dengan baik, dan kami ada sebagaimana anak-anak Engkau sebelum kami mengadakan aktivitas lain dan mengadakan mesbah pribadi, mesbah Tuhan kami. Kami berikan pujian dan penyembahan dari hidup dengan tanda Roh Kudus, teguhkan hati kami. Roh Kudus, urapi kami dan kuasai hati dan pikiran kami sehingga bukti firman-Mu berkat buat kami. Kami juga berikan doa sapa. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 21 sampai ayat 38. Lukas pasal 22 ayat 21 sampai ayat 38. Ayat 24 maksud kami. Ayat 24 sampai ayat 38. Percapakan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat diangkat berdosa di antara mereka? Yesus berkata pada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tapi kamu tidaklah demikian. Mereka yang terbesar dan kamu hendaklah diri sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tapi aku berada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama si Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tapak untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, bisalah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tapi aku telah berdoa untuk kamu, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah isa, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku sudah masuk penjara mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal, sebab bahwa engkau mengenal aku. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu tidak, kata Yesus mereka. Tapi sekarang ini, siapa yang punya pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli ladang, membeli pedang. Sebab aku berkata pada kamu bahwa nas kitab suci harus dikenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Kita perhatikan bagian yang depan pada ayat 24. Terjadilah pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat diangkat berdosa di antara? Kalau diperhatikan di zaman Yesus sampai zaman sekarang sering terjadi pertengkaran. Pertengkaran dalam hal apa? Kedudukan. Suka memperhatikan bagaimana kongres, bagaimana suatu rapat sering terjadi, dan sesuatu hal sering terjadi, suatu persekutuan dan satu pertemuan sering terjadi apa dikatakan pertengkaran. Yang sangat menarik pertengkaran pada pagi ini, hal yang dianggap semua ingin jadi kepala, semua ingin jadi kepala yang berkuasa, semua ingin menonjol. Tapi Yesus berikan contoh teladan yang baik pada murid. Apa contohnya? Perhatikan ayat yang ke-27
Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah kamu sebagai Yesus. Dia Allah yang suci, Dia Allah yang agung, Dia Allah yang mulia, turun. Kata Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hamba manusia. Dia Allah yang mulia, suci dan segala-galanya, tapi Dia rela menjadi hamba, menjadi manusia yang hina. Siapakah saya? Murid-murid Tuhan yang ribut sama soal kehidupan. Oi dunia silakan kehidupan, tapi dalam pekerjaan sih juga terjadi hal berebut dengan kekuasaan. Maka Yesus katakan, aku ini mau melayani. Maka Yesus berkata pada mereka, kalau mereka ingin jadi terbesar, apa kata Yesus pada ayat yang ke-26? Tapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar dan kamu hendaklah jadi sebagai yang paling muda, pemimpin sebagai pelayan. Ya. Jadi kalau mau besar, hanya satu kunci, mau pelayan atau melayani atau menjadi hamba. Beda. Tuhan mengajar kita pagi ini siap menjadi hamba, menjadi budak dulos, mau melayani. Lepaskan kekayaan kita, lepaskan kepintaran kita, lepaskan keterangan kita, satu jadi hamba. Artinya hamba dulos. Hambanya apa? Hamba mau dengar suara Roh Kudus. Mau dengar dengan suara Roh Kudus. Kau harus katakan ya, lurus. Jangan melawan keinginan daging. Yang keluar ingin daging tapi berpikirkan Roh Kudus. Jadi mengajar daging dalam berontak. Sebab firman akan bersabda aku berpikir sana menyenangkan. Amin. Benar Bapa di surga. Biar kami jadi pelayan-pelayan, jadi hamba-hamba Allah yang peka akan mendengar suara. Biar kami menjadi hamba yang menyenangkan Tuhan. Kalau Engkau contoh teladan, kami juga belajar menjadi contoh dan pribadi Engkau. Berikan kami kesempatan dalam badan tubuh yang sehat, yang tidak pernah satu atau dua. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang berperang di masjid. Pelihara mereka semua, nikmat yang dari surga atau berikan. Pelihara keluarganya, biar pandemi berubah jadi endemi, bahkan ekonomi kami tetap kuat dan negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Karena Engkau cinta banget anak-anak kami Indonesia. Terima kasih Bapak di surga dan kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus pada saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan